terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didasarkan atas satu laporan pidana yang dibuat oleh saudara Alexius Darmadi, ya, selaku Direktur Utama dari PT Sumiasi, melalui seorang advokatnya nama saudara Rusmin Wijaya. Ini masuk ke sidang pembuktian, dan dalam sidang hari ini saya selaku terdakwa menyampaikan pendapat dan kesimpulan saya atas pemeriksaan keterangan saudara Rusmin Wijaya yang diberikan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan minggu lalu, persisnya di hari Selasa tanggal 19 November 2024. Ya, di saat itu minggu lalu saudara Rusmin Wijaya yang selama ini ditempatkan sebagai pelapor, ya, telah mengaku bahwa ia bertindak sebagai kuasa dari saudara Alex selaku Direktur Utama PT Sumiasi untuk melaporkan saya pribadi. Ya, yang menjadi persoalan adalah adanya ketidakabsahan dasar maupun formalitas laporan dari yang bersangkutan. Ditemukan dalam persidangan lalu, ya, satu kejanggalan besar, yaitu tidak adanya surat kuasa yang dimaksudkan. Jadi sudah dikonfirmasi, ditanyakan ulang oleh majelis hakim dan dikonfirmasi oleh DPU juga, ya, masuk oleh saya sebagai terdakwa, sudah dipastikan tidak ada di dalam berkas perkara surat kuasa dari saudara Rusmin Wijaya untuk membuat laporan pidana terhadap saya. Ya. Karena itulah dalam sidangan hari ini, di awal saya sudah menyampaikan kepada majelis hakim, ya, tanggapan pendapat saya secara formal, secara lengkap, yang pada pokoknya saya menyatakan keberatan atas keterangan dan kehadiran saudara Rusmin Wijaya. Saya minta tolong diambilkan di dalam berkas itu. Saya menyampaikan secara formal, ya. Saya menjelaskan ada 8 alasan di dalam surat formal saya kepada majelis hakim yang diterima dan akan diperiksa oleh majelis hakim, ya, yang pada pokoknya mengungkapkan sejumlah kejanggalan atau pelanggaran di sana, ya. Antara lain pertama masalah ketidakadilan kuasa tadi, ya. Sebentar, saya minta izin kepada saudara, ya. Yang pertama, ya, sudah dipastikan syarat hukum untuk mengajukan laporan pidana terhadap saya berdasarkan KUHP, ya, berdasarkan hukum yang berlaku itu tidak terpenuhi, ya, karena si kuasa tidak mampu menunjukkan surat kuasanya. Demikian pula JPU tidak mampu atau gagal menjalankan tugasnya untuk melengkapi berkas, ya, dan memastikan keberadaan surat kuasa tadi. Jadi yang pertama tidak ada, dan kedua JPU terbukti telah gagal menjalankan tugasnya untuk memastikan kelengkapan berkas perkara. Dan seharusnya berdasarkan SOP dan hukum yang berlaku, JPU tidak boleh melimpahkan perkara yang cacat formal seperti ini, ya, apalagi kita putuskan ke pengadilan. Nah, jelas ini merugikan hak saya selaku terdakwa untuk mengerti persisnya siapa sebenarnya yang dilaporkan, apa sebenarnya, dan yang lain-lain, sehingga saya bisa membela kepentingan saya selaku terdakwa. Jadi hak saya telah dikebiri, ya, oleh JPU dan juga oleh tindakan si pelapor tadi. Nah, yang ketiga, saya juga menyampaikan keberatan bahwa saudara Rusmin Wijaya sudah mengaku bahwa dia bukan saksi sebagaimana yang disyaratkan menjadi pidana. Ya, itu bukan orang yang mengalami sendiri, ya, bukan orang yang menyaksikan secara langsung. Ya, diakui bahwa ia hanya mendengar dan kemudian hanya melaporkan saja apa-apa yang ia dengar dari PT Sumiasi, khususnya saudara Alexius Darmadi dan Mulyadi Budiman, ya. Yang pertama Direktur Utama, yang kedua adalah komisarisnya. Mereka juga adalah penjelasan dari PT Sumiasi. Nah, saat diminta JPU untuk menjelaskan peristiwa pidana yang didasar laporannya, misalnya saudara Rusmin Wijaya mengakui ia tidak berada di lokasi dan tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa peran atau keterlibatan Alexius Darmadi dan Mulyadi Budiman saat proses eksekusi tanggal 22 Januari yang berujung 2017 yang berujung pada kegagalan tadi, ya. Dan lebih celakanya lagi,
ternyata saudara Rusmin Wijaya, saudara Alexius pun mendengar itu keterangan orang lain lagi, dan baik Rusmin Wijaya maupun Alexius Darmadi maupun saya korban tidak pernah bertanya apalagi meminta konfirmasi kepada orang-orang yang menangani atau terlibat langsung dalam proses perumusan laporan pidana dari klien saya Firman Overseas Limited pada waktu itu, ya, memastikan siapa sebenarnya yang dilaporkan oleh Firman dan Barreskrim Mabes Polri pada waktu itu. Jadi karena saudara Rusmin jelas bukan saksi dan juga bukan korban, ya, maka jelas laporan pidana yang dibuat oleh saudara Rusmin Wijaya tanggal 27 Januari 2021 yang menjadi dasar proses pidana itu secara hukum itu harusnya dianggap tidak sah. Itu. Nah, yang berikutnya, saudara Rusmin karena sudah mengakui bahwa selama ini dia hanya melaporkan dan mengajukan alat bukti berupa keterangan-keterangan sepihak dari PT Suming Asih saja, yaitu keterangan dari direkturnya, keterangan dari karyawannya, ya, tanpa didukung alat bukti lain yang objektif satupun, ya. Itu saya menyampaikan keberatan karena proses pidana ini berarti hanya menggunakan satu dalih, satu prasangka atau satu tuduhan saja, ya, dan sudah jelas dan bahkan seperti tampak pada persidangan hari ini semuanya tadi dikatakan tidak itu dari lahir. Jadi hanya kata-kata asumsi-asumsi, ya, untuk membuat suatu cerita atau saya bisa katakan suatu rekayasa guna mengkriminalisasi saya selaku terdakwa, ya. Jadi menurut saya majelis hakim seharusnya bisa cepat memahami dan bisa memastikan bahwa keterangan-keterangan